Shalom, selamat pagi saudaraku semuanya. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025 pukul 5 lebih 52 menit saudaraku. Mari kita menyembah, kita siapkan hati kita. Kita tanggalkan segala pergumulan kita. Kita taruh di kaki Yesus. Karena di sanalah ada jalan keluar. Di sanalah ada jawaban. Dan di sanalah terletak berkat dan kesembuhan, juga kelepasan. Mari kita bawa korban syukur kita ke hadirat Yahweh Elohim kita.
Dia tahu kegelisahan kita. Dia tahu kita menunggunya, menantinya. Percayalah anak-anakku, aku datang tepat waktu. Tidak akan kubiarkan pembinasa keji menyentuhmu. Percayalah anakku, jadilah kuat. Yesus, oh Yesus, terima kasih. Kami lanjutkan. Mari ambil alih. Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, Roh Yeshua HaMashiach, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku. Ternyata penyembahan kita ada sekitar 10 menit ya, hampir 11 menit. Penyembahan yang begitu mengalir, Anda bisa merasakannya ya. Tema hari ini sebetulnya tema untuk hari kemarin, tetapi Roh Kudus harus menghibur hati saya lebih dulu. Roh Kudus memurnikan saya, membuang setiap kesedihan, membuang setiap menampung air mata begitu ya. Jadi maka itu luar biasanya kalau Anda membuat saya sedih atau saya mengalami kesedihan yang hebat begitu ya, itu nanti akan tercurah melalui lagu, saudaraku. Baik saya kecewa, baik saya marah, baik saya menangis maupun dalam pergumulan, itu nanti justru menghasilkan lagu. Jadi untuk menghancurkan saya dari kecil sangat sulit ya. Jadi aku mengenali roh-roh itu yang ingin menghancurkan nama baikku, yang ingin menghalangi umat Yeshua HaMashiach untuk kubawa kepadanya sebagai korban sajian. Aku mengenalimu, jadi sudah menyerah saja ya. Kuasa-kuasa gelap itu, roh-roh itu yang ingin menghabisiku sejak aku dari dalam kandungan, aku katakan kepadamu, engkau dikalahkan, engkau tidak berdaya, karena aku anak Yeshua HaMashiach. Hanya visinya, hanya pikirannya, hanya keinginannya yang kukerjakan. Dan untuk engkau semuanya yang dipakai olehnya, oleh roh-roh dalam tanda kutip ini, aku katakan aku menolakmu. Menolak roh-roh yang ada di dalammu. Dan aku katakan damai sejahtera engkau, sukacita engkau. Haleluya, amin saudaraku. Mari kita masuk. Tema hari ini adalah sangkakala. Sangkakala dibunyikan, begitu ya. Jadi sangkakala peringatan, gitu, dibunyikan. Bertobatlah, gitu ya. Nah, judul dari Superikop hari ini adalah tentang penjaga, begitu ya. Dari kemarin Anda tahu ya, pengutusan saya adalah dari Maleakhi 3, kemudian dari Yesaya 42, lalu digenapi lagi dengan yang hari ini, saudaraku ya. Tapi saya bukan mau meneguhkan saya, bukan, tetapi mau meneguhkan tugas yang diberikan Elohim kepada saya dan kepada Anda. Jadi tugas Anda pun sama, pengokohan Anda, pengukuhan Anda pun sama. Maleakhi 3, Yesaya 42, dan ini lagi Yehezkiel, saudaraku. Yuk buka Alkitabnya dari Yehezkiel, saudaraku ya. Nubuat pengharapan bagi Israel. Saya ini campur begitu ya antara TB dengan ILT, saudaraku. Karena ada kata-kata yang lebih jelas dan sangat jelas di TB, tapi juga lebih jelas dan sangat jelas di ILT begitu. Jadi kita pelajari semuanya karena kita sekarang belajar menjadi bijak begitu ya, supaya kita bisa menangkap setiap arti pesan yang disampaikan gitu, saudaraku. Nah, saudaraku, nubuatan pengharapan bagi Israel. Nah, saya sampaikan Israel di sini yang dimaksudkan adalah Israel rohani, begitu ya. Nah, Yehezkiel 33. Saya kasih perikop tadi apa? Sangkakala berbunyi, bertobatlah, begitu ya. Kayaknya kurang mantap ya. Sangkakala berbunyi, bertobatlah, seperti itu ya. Oh iya, saya tadi sampai lupa, sekarang saya cari. Oh, sudah saya siapkan di ini.
Tunggu saudaraku sebentar sambil Anda membuka ya, Yehezkiel 33 saudaraku. Kalau ada dua Alkitab maka sandingkan langsung saudaraku ya. Nah, baik. Sudah ketemu saudaraku. Karena nanti tepat pada waktu saya berkata sangkakala sampai di sana, maka nanti kita akan mendengarkan semuanya. Firman Yahweh Elohim kepadaku, Yahweh akan mendatangkan pedang atas suatu negeri. Pilihlah seorang untuk menjadi penjaga atas negeri. Tugas penjaga: 1. Meniup sangkakala dan memberikan peringatan kepada bangsanya. Haleluya. Kita sudah dengar semua ya suara sangkakala. Nah, saya juga mendapatkan firman ini. Dan Yeshua berkata, bunyikan sangkakala anakku. Bunyikan. Bergetar hati saya mendengarkan bunyi sangkakala gitu. Seperti itu yang kemarin saya dengar gitu ya. Yang saya dengar waktu saya ada saksikan ya di video-video sebelumnya, nggak tahu yang pasal apa itu, lupa saya gitu. Jadi ketika Yahweh akan mendatangkan pedang atas suatu negeri, maka seorang penjaga yang diutus menjaga negeri itu harus membunyikan sangkakala. Begitu ya. Nah, untuk apa? Ketika sangkakala itu dibunyikan, artinya kita sedang diperingatkan bahwa musuh itu sudah mulai memasuki tempat kita. Begitu ya. Jika penjaga telah memberi peringatan, tapi ada seorang yang tidak mau diperingatkan, maka pada saat pedang itu datang, ia akan dihabiskan dan darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Nah, tetapi jikalau Anda bangsa ini mau diperingatkan, maka ia akan selamat, saudaraku. Jika penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi penjaga tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang gitu ya, sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, seorang loh, bukan seluruh bangsa loh ya, apalagi kalau seluruh bangsa dihabiskan gitu ya. Nah, maka orang itu, bangsa itu akan dihabiskan di dalam kesalahannya. Tetapi Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya, atas nyawa bangsa itu.
kepada penjaga itu. Jadi para imam jangan sembrono. Ngerti ya? Jangan sembarangan. Ini sudah kesudahannya. Maka tanggalkan setiap panas hati itu. Fokus kepada Yeshua HaMashiach. Fokus mendengarkan firman-Nya. Fokus, jangan menutup channel-channel. Begitu ya. Jangan mempengaruhi. Begitu. Karena apa? Setiap hamba-hamba Tuhan, baik yang benar, baik yang tidak, baik yang bagaimanapun, Yeshua HaMashiach bisa memakainya. Jadi jangan ada yang menghalangi satu pergerakanmu. Satu pergerakan pun jangan. Begitu ya. Karena apa? Di sana dipakai. Begitu. Masalah sesat, masalah tidak. Rohul Kudus, Ruach HaKodes, ataupun yang paling tepat saudaraku apa? Roh Yeshua HaMashiach. Karena ketika dia mau memberikan Roh Kudusnya, ketika dia naik, dia berkata apa? Aku akan menaruh rohku ke atasmu menjadi penghibur. Jadi yang paling tepat adalah rohnya Yahweh, rohnya Yeshua HaMashiach. Begitu ya. Jadi Anda yang memperdebatkan roh suci, roh kudus, ruach HaKodes, tahu itu roh ya. Yang benar adalah rohnya Yeshua HaMashiach. Begitu. Jadi jangan diperdebatkan. Anda mau pakai roh kudus silahkan, Anda mau pakai roh suci silahkan, tapi ruach HaKodes silahkan. Itu kan bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Kita ini tidak sedang belajar menjadi orang-orang Yahudi, bukan. Ya, kita ini tidak sedang menjadi orang-orang sana, tidak. Bangsa kita bangsa Indonesia. We are Indonesian, ya. Jadi tetap Indonesia dengan gaya khas kita Indonesia. Yang tidak boleh dirubah itu Yeshua HaMashiach. Begitu ya. Lain-lainnya sudah. Ya. Jadi roh HaKodes ataupun Roh Kudus ataupun Roh Suci sama baik. Yang penting belakangnya dikasih Yeshua, ya. Yeshuanya siapa? Yeshua HaMashiach. Jadi jangan ada lagi perdebatan di sana tentang hal itu. Kemudian perayaan itu ditetapkan bagi bangsa Yahudi, bangsa Ibrani untuk mengingatkan peristiwa-peristiwa selama Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim menuntun mereka, ya, dalam perjalanan iman mereka. Sedangkan kita ini bangsa yang lahir secara rohani. Ngerti ya? Jadi kita mengikut Yeshua HaMashiach. Ketetapan-ketetapan kita yang terdapat dalam perjanjian baru. Begitu ya. Tetapi tidak meninggalkan sabatnya. Ya, karena setiap hari adalah sabat. Setiap hari adalah kudus. Saat hari Sabat pun kita tetap melayani. Saat hari Sabat pun kita tetap melakukan tugas kita. Seperti contoh yang diberikan Yeshua HaMashiach. Tapi yang terutama dalam hidup kita adalah melayaninya, gitu ya, menyembahnya, menguduskan setiap hari. Setiap hari adalah kudus. Every day is holy for Yeshua HaMashiach. Oke? Nah, jadi saudaraku, kita lanjutkan. Maka para penjaga, para imam bangkit gitu ya. Bangkit, bangun dari tempatmu. Ayo kenakan jubah imammu yang kudus, yang mulia, yang suci. Bereskan segala kehidupan pribadi Anda, begitu ya. Saya lanjut. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau. Siapa yang menetapkan? Aku itu Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach. Dan engkau anak manusia, pedang itu ke sana, firman Tuhan itu bermata dua. Jadi ketika saya berkata dan engkau anak manusia, artinya menunjang kepada saya, juga menghunjam kepada Anda. Ngerti ya? Jadi gak saya sendiri loh ini, tapi firman ini berlaku bagi Anda dan bagi saya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel rohani. Bila mana engkau mendengar, saya menambahkan tadi, karena Israelnya adalah rohani atas seizinnya ya. Jadi bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku.
Kalau kamu percaya di dalamku ada Yeshua HaMashiach, ada rohnya Yahweh, haleluya, berarti engkau ditentukan untuk selamat. Tetapi engkau yang mendengarku dan engkau berkata, aku tidak nyaman karena engkau sedang di dalam dosa. Mengerti ya? Dan engkau yang tidak mempercayai dari mulutku, hatiku, dan rohku adalah darinya, maka engkau ditentukan untuk binasa. Tajam itu ya. Dengar itu, engkau ditentukan untuk binasa. Tetapi engkau yang ditentukan untuk selamat, engkau akan tangkap pesan ini. Engkau bisa merasakannya. Kalau engkau merasa tidak nyaman, itu karena dosa masih membalutmu. Engkau masih belum meninggalkan yang lama. Belum ada pertobatan di dalam hatimu. Ya, jadi sedikit pun saya tidak gentar. Mau orang mengatakan apapun, saya tidak gentar. Ngerti ya? Bahkan sampai saya dipancung sekalipun, saya tidak gentar. Kebenaran yang dia taruh di dalam saya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau selama saya kecil, saya selalu mengalah. Saya selalu mengalah. Dan saya selalu membela yang lemah. Tetapi hari ini saya katakan, hai roh-roh yang menantangku dan ingin membinasakanku, aku tidak akan menyerah. Karena perintah, visi dari Yeshua HaMashiach harus terjadi sampai hukum ditegakkan. Kalau tidak, nanti saya bisa ketinggalan. Karena apa? Waktunya roh itu diangkat, sudah tinggal sekejap mata. Jadi saya tidak akan menyerah. Ngerti ya? Ya, lanjut. Kalau aku berfirman, ya, saya ulangi. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Saya sudah melakukannya, ya Yahweh, Yeshua HaMashiach. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa. Untuk mengingatkan orang jahat itu dari kelakuannya, orang jahat itu akan mati, benar, tapi dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Maka saya tegur, saya peringatkan Anda. Gitu ya. Kalau aku berfirman kepada tadi ya, namun jika engkau mengingatkan orang jahat itu dari kelakuannya supaya berbalik, tetapi dia tidak berbalik dari kelakuannya, namun engkau telah menyelamatkan nyawamu, ya. Jadi saya katakan di sini, baik engkau yang masih melakukan perbuatan jahat, bahkan engkau yang menyebut-nyebut namaku, begitu ya. Nah, itu namaku, nama pemberian Elohim, haleluya. Saudaraku, aku katakan, aku mengasihimu. Jangan memutarbalikkan fakta. Ya, jadi aku mengasihimu. Ya, aku mengasihimu. Kalau engkau memandang aku bersalah kepadamu di dalam nama Yahweh Elohim dan Yeshua HaMashiach, kalau aku membuatmu sakit hati, kalau aku membuatmu kecewa di dalam segala kebenaran yang Elohim taruh, yang Yeshua HaMashiach taruh, Yahweh Elohim taruh, maka mari redakan hatimu. Redakan hatimu, karena Bapa menunggumu. Engkau adalah alat bagi kemuliaannya. Jangan kau nodai dengan sakit hati. Jangan kau nodai dengan kekecewaan. Mari peluk erat di dalam bahasa rohani. Tapi jangan sekali-kali membuatku tunduk kepadamu. Karena aku hanya tunduk kepada Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim. Hanya kepadanya aku tunduk. Karena kita manusia, kita itu selalu tidak full dengan kebenaran. Kita selalu daging yang masih bisa melakukan kesalahan. Mari saudaraku, redakan hatimu. Redakan hatimu. Aku mengasihimu. Maafkan aku dalam setiap ucapanku, dalam setiap tutur kataku, dalam setiap perbuatanku, maafkan. Tapi cukup, ya, cukup. Begitu, engkau mendekatlah kepada Bapa, Yahweh Elohim, dan aku pun sama. Mari kita pertajam karunia kita untuk membawa umatnya kepadanya. Ini bukan waktunya berkeras hati, waktunya untuk bangkit memuliakannya. Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, kiranya mengangkat sakit hatimu, kiranya memulihkan hatimu. Haleluya. Dan penghakiman hanya Yeshua HaMashiach yang berhak. Aku mengasihimu. Mari kita lanjutkan. Pesan untuk penjaga itu ayat yang ke
10. Jadi saya tidak tulis di laptop, saya harus buka ayatnya. Baik. Yehezkiel 33 ya. Baik saudaraku, itu tadi yang di atas. Dan sekarang kita lanjutkan. Kita adalah penjaga-penjaga atas negeri ini. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel. Saya katakan Israel, Israel rohani. Apakah itu Anda dan saya? Yes. Kamu berkata begini. Pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh Elohim, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Jadi saudaraku, Bapa Yahweh Elohim tidak berkenan atas kematianmu, tetapi Dia berkenan atas pertobatanmu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Ingat, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Jadi kebenaranmu tidak menyelamatkanmu pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Jadi kita yang melakukan kebenaran, jangan sombong karena tidak diperhitungkan. Kalau kebenaranmu itu tidak benar daripada Yahweh Elohim, apalagi engkau berbuat kecurangan ya. Jadi kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, dikatakan bagi engkau para pendosa dan para pembuat kejahatan. Hari ini Bapamu Yahweh Elohimmu Yeshua HaMashiach membuka tangannya. Pulanglah anakku, Bapa rindu menunggu. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ayo saudaraku, jangan menjauh, mari mendekatlah ya. Nah, kita lanjut. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Hai para pendosa pembuat kejahatan, kalau engkau mau datang kepada Bapamu dan bertobat, maka dosamu tidak akan diingat-ingat lagi. Bapa katakan, sayangku, anakku, ayo sini. Bapak merindukanmu, Bapak menantimu, ya. Nah, semua dosamu tidak akan kuingat-ingat lagi. Karena engkau sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka engkau pasti hidup, anakku. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Yahweh tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang gak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Ini loh saudaraku. Kalau engkau sudah benar, engkau sudah tahu kebenaran dan engkau tidak melakukannya, maka engkau akan mati karena itu. Contohnya, Yeshua HaMashiach itu namanya Yeshua HaMashiach. Begitu ya, bukan dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Chinese, bukan dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa-bahasa lain, mau Malaysia, mau apa, enggak. Mau seluruh dunia memanggil itu, silahkan. Saya tidak menghakimi, tetapi ini adalah firman dari Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kalau beliau itu Bapak kita, junjungan kita, sesembahan kita, beliau mau ngasih gelar kita apa saja boleh. Mau Petrus, mau Petrus, mau Kefas, mau Simon, boleh. Mau manggil saya apa saja boleh.
Anda dipanggil apa saja boleh, tapi Anda tidak berhak memberikan gelar kepadanya nama yang lain. Memang kamu bisa berhak, emang engkau yang menciptakannya, memang engkau yang melahirkannya, enggak kan? Gitu loh ya. Jadi jangan berdalih aku orang Indonesia maka aku pakai bahasa Indonesia, jangan ya. Memang Tuhan menciptakan semua bahasa, banyak bahasa, beraneka bahasa, tapi namanya hanya ditegakkan, hanya disebutkan dalam bahasa Ibrani saat dia lahir, yaitu Yeshua HaMashiach. Mau terima, haleluya, berarti engkau ditentukan untuk selamat. Mau nggak terima, ya sudah, engkau tahu lanjutannya ya. Saya nggak mau melanjutkan begitu. Maka dari itu bangkit, bangun, dan engkau para hamba-hamba Tuhan segera tegakkan itu. Kalau tidak, batu kilangan ditaruh di lehermu. Saya di sini bukan aliran Yudaisme, saya di sini bukan aliran Yahweisme, saya di sini bukan aliran-aliran Israelisme. Apa itu? Enggak ada. Saya seperti Anda. Pedoman saya adalah Alkitab yang murni. Ya, firman yang ditaruh dalam diri saya adalah yang murni. Enggak bisa. Gitu ya. Saya saja dimurnikan dari segala titik-titik yang terkecil. Ya, luar biasa begitu. Jadi saya katakan kepada Anda, sudah habis waktunya. Kesudahannya sudah datang. Sangkakala sudah dibunyikan. Oke, saya tadi memutarkannya. Tapi apakah Anda tidak menangkap secara profetik dalam diri Anda? Bagaimana sangkakala terdengar seluruh bumi? Bagaimana? Hambanya kan yang disuruh meniupnya. Tangkap itu. Sebelum nanti menggelegar di angkasa. Ngerti ya? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah tiba. Jangan berkekeh memakai nama selain nama yang didaftarkan secara resmi. Karena apa? Tadi pujian penyembahan, kalau Anda peka di sana. Ketika kita masuk nih ya ke pintunya gini ya, pintunya bentuknya gini. Dari emas semuanya. Dinding sekitarnya warnanya putih bersih menyala. Lantainya berkilat dari emas. Tadi disebut apa dalam penyembahan? Nama yang tertulis di sana adalah Yeshua. Ya, Yeshua, bukan yang lainnya. Ngerti ya? Jadi, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati sebelumnya? Bukankah mereka memakai nama Yunani? Berarti mereka semua tidak masuk ke dalam kerajaannya? Jangan salah. Orang yang belum tahu dan kebenaran belum disingkapkan, maka ada kasih karunia. Maka Yeshua HaMashiach yang akan datang kepada mereka sendiri dan mengajarkan kepada mereka. Ngerti ya? Di dalam alamnya di sana. Penginjilan roh orang mati yang melakukan Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua HaMashiach. Kalau Anda ada loh yang ditugaskan untuk menginjili orang-orang yang sudah meninggal. Tapi saya tidak mau membahas karena saya tidak dipakai di sana. Ngerti ya? Tetapi saya menghargai Anda semuanya. Gitu ya. Karena selama engkau menyebut Yeshua HaMashiach Yahweh Elohim sebagai Tuhanmu, oke, it's fine. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang melarangmu. Ngerti ya? Lakukan saja bagian kita masing-masing lakukan. Ya. Jadi, tapi yang saya mau katakan bahwa Yeshua HaMashiach ada hitungan sendiri bagi mereka. Tetapi bagi kita saat ini generasi kesudahan akhir zaman, ketahuilah berita yang benar sudah disampaikan, panggilan yang benar ditegakkan. Kalau engkau menolak maka hitungannya adalah kamu sendiri. Keras hari ini karena saya tidak takut ya kehilangan pengikut apa-apa. Saya tidak takut karena channel ini adalah channelnya Rohul Kudus. Channelnya Yeshua HaMashiach Yahweh Elohim. Jadi berapapun jiwa yang ditetapkan untuk selamat, yang setia, mari saudaraku, mari. Aku membawamu sebagai korban sajian. Tetapi jikalau ditentukan oleh binasa, maka jari-jarimu pasti akan tergerak. Ya, tergerak untuk out. Tetapi kalau engkau ditentukan untuk selamat, engkau akan tetap setia. Seberat apapun, setajam apapun firman itu, engkau akan tangkap kebenaran sebagai kebenaran. Tetapi engkau yang masih ada dalam selubung, hati-hati engkau, karena engkau akan terombang-ambing. Makanya dikatakan, jikalau ada yang berkata, Yeshua ada di sana, HaMashiach ada di sini, seminar di sini, seminar di sana. Saya beritahu saudara, hari ini adalah waktunya kita duduk diam di kakinya, menyembahnya. Ngerti?
Kenapa duduk diam? Engkau mau dengar khotbah dari manapun ada, dari YouTube engkau bisa pilih. Ya kan? Tetapi waktumu menyembah itulah yang terbaik. Gitu ya saudaraku. Kita lanjutkan saudaraku. Oh, ini tadi sudah. Berarti kita akan baca Yohanes 15 saudaraku. Hari ini agak banyak materinya. Bertahanlah saudaraku. Jangan tidur ya. Karena nanti seperti Eutikus. Eutikus dengar khotbah Paulus, dia duduk di jendela, dia mengantuk lalu tertidur, jatuh akhirnya mati. Nggak dikasih musik saya sama pemusiknya, agak pelit pagi ini ya saudaraku ya. Jadi dengar itu ya, Eutikus dengar khotbah Paulus ya saudaraku ya. Nah saudaraku ini Yohanes ayat 15. Ayat 15. Pasal 15 ayat 14 sampai 16 saudaraku ya. Yuk saya bacakan. Kamu adalah sahabatku. Kamu berarti kamu dan saya ya. Kamu adalah sahabatku. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Haleluya kan saudaraku. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, jadi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam Bapakku, dalam namaku, ya Yeshua HaMashiach, diberikannya kepadamu, gitu ya. Jadi kepadaku gitu. Jadi ketika kita berdoa kepada Yahweh Elohim dalam nama Yeshua HaMashiach, maka akan diberikannya kepada kita. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara-saudaraku, saya berpesan kepada Anda yang sudah menggunakan nama Yeshua HaMashiach ketika berdoa dan engkau merasakan begitu dahsyatnya, tolong gerakkan jari-jarimu dan tulis di komentar. Jangan malas, supaya saudara-saudara yang lain bisa membacanya saudaraku ya. Bantu pelayanan ini, saya tidak bisa sendirian ya. Bantu kesan Anda ya yang positif ketika Anda menyembah di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam Yeshua HaMashiach ya saudaraku. Jangan takut karena sudah pada kesudahannya ya. Jangan takut dihakimi, jangan takut apapun, difitnah, dibenci, dicaci, jangan takut ya. Engkau tahu, engkau menangkap. Saya selalu mengajakmu kepada Yahweh Elohim, kepada Yeshua HaMashiach, bukan datang kepada diri saya, bukan kan? Artinya roh saya ini dari mana? Anda bisa menjawabnya saudaraku yang tersayang. Satu pesan yang paling penting, ada. Jadi saya tuh gak bisa mengemas. Saya sampaikan saja deh. Yeshua, apapun yang terjadi yang akan menimpaku, aku serahkan kepadamu. Ini aku. Saudaraku, seluruh anak-anak Yeshua HaMashiach, jikalau engkau kehilangan pekerjaan, jikalau saat ini engkau sudah dikeluarkan, maka jangan berusaha masuk kembali ke dalam perusahaan-perusahaan. Apalagi yang ada kaitannya dengan sistem dari dunia ini. Saya beritahukan, pemakaian tanda sedang bekerja dengan sangat cepat. Pemaksaan itu sedang terjadi dan berlangsung, tetapi dengan cara yang sangat soft, lembut, dengan cara menipu. Jadi engkau harus tangkap ini, engkau harus peka ya. Jangan masuk ke dalam perusahaan yang dibentuk dari sebuah sistem ya. Mulailah bercocok tanam, mulailah buka usahamu sendiri dari kecil-kecilan. Jangan lagi berfokus kepada uang, yang penting engkau bisa makan cukup. Jangan lagi berfokus mengumpulkan harta, karena nanti engkau tinggalkan semuanya. Bahkan ketika pembinasa kecil itu berkuasa, engkau hanya akan
dijadikan budaknya. Itu pesannya. Engkau harus tangkap itu. Ya, tangkap itu. Pemaksaan itu sedang berlangsung. Dan itu tidak di luar negeri saja. Di sini. Di sini. Tangkap, tangkap, tangkap. Ya, saya tidak bisa langsung menyebutkan bla bla bla. Enggak bisa. Ya, tapi sudah tajam tadi yang saya katakan. Saya ulangi lagi. Bagi engkau yang sedang kehilangan pekerjaan, bagi engkau, jangan menerima yang gratis-gratis. Jangan. Karena engkau akan terikat. Karena berkat itu dari silu, sistem itu. Ya, engkau akan terikat di sana. Lebih baik tidak makan kelaparan daripada terhilang daripada hadirat Elohim. Ya. Saya menerima nubuatan, saya menerima penglihatan. Tetapi kekasihnya Yeshua HaMashiach, sahabatnya, rahasia itu kalau disampaikan tidak boleh belak-belakan, harus disaring. Jadi inilah intisari dari pesannya. Saya tidak perlu mengatakan saya melihat Yeshua dalam pakaian emasnya. Enggak, itu bukan saya. Karena saya diperintahkan menyaring dan menyampaikan intinya. Dan intinya adalah itu. Hai anakku, berhati-hatilah. Jangan engkau terlikat pada sistem. Lepaskan dirimu sekarang. Atau engkau akan terlambat. Lepaskan dirimu dari sistem. Lepaskan. Sakit sekali dada saya ketika mengatakan itu. Ya, seperti ditusuk saudaraku. Jadi saya katakan, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Engkau yang berada di pegunungan, sahabat dan para pengikutnya, sucikan hati kalian, murnikan, ampuni hambanya ini, karena hambanya ini penuh dengan kelemahan, supaya perjuangan kalian di sana tidak sia-sia. Engkau sudah meninggalkan semuanya, janganlah engkau menjadi tertinggal karena kemarahan. Hambanya ini benar daripadanya. Jangan engkau mencoba menutupi nubuatan pengajaran yang sedang diajarkannya. Atau Yahweh Elohim sendiri, Yeshua HaMashiach sendiri yang akan memerangimu. Ini peringatannya. Baik, haleluya HaMashiach. Tangkap setiap pesan, tangkap itu. Pemakaian tanda sedang bekerja dengan sangat tersembunyi. Sangat tersembunyi. Masif, tapi sangat berbahaya. Jangan percaya. Ya, jangan percaya kepada sistem dunia ini. Haleluya. Shikar kata tahu dikiar kala sike. Oh. Yeah. Hanya Dialah gunung batuku, hanya Dialah Dialah gunung batuku, hanya Dialah keselamatanku, hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kita ulangi lagi saudaraku. Hanya Dialah gunung batuku, hanya Dialah keselamatan.
Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan tidak perlu cemas. Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach memberimu kelepasan, kesembuhan, dan berkat yang kau perlukan. Haleluya. Amin.